balik lagi di Bimbo Item Channel ya. Nah, belakangan ini Flores Timur lagi digencarkan dengan berita penganiayaan wartawan oleh oknum atau kontraktor ya. Nah, kita coba melihat beritanya seperti apa, perkembangannya sudah sampai di mana. Judulnya, bantah aniaya wartawan terasNTT.com di Votim. Ini penjelasan Semaraduran. Adonara Viva Timur.com, kontraktor pelaksana rehabilitasi bangunan Puskesmas Lambunga, membantah adanya peristiwa penganiayaan terhadap wartawan terasNTT.com Agustinus Lamahoda pada kunjungan kerja Komisi C DPRD Flores Timur di Puskesmas Desa Pepak, Kecamatan Klubagolit, Kabupaten Flores Timur, Sabtu 16 Januari 2021. Kontraktor pelaksana Semaraduran kepada vivatimur.com di Puskesmas Lambunga Minggu 17 Januari 2021 dengan tegas membantah tudingan telah melakukan penganiayaan terhadap jurnalis Agustinus Lamahoda. Dijelaskan bahwa wartawan Agustinus Lamahoda telah 2 kali memuat berita tentang rehabilitasi pembangunan Puskesmas Lambunga yang menelan dana miliaran tetapi asal jadi tanpa klarifikasi. Sabtu kemarin dalam kunjungan Komisi C DPRD Flores Timur, dia ikut juga dalam rombongan itu untuk meninjau proyek Puskesmas Lambunga. Saat itu saya panggil dia dan menggandengnya dengan maksud menunjukkan kepadanya kondisi proyek bagian dalam yang sudah dikerjakan. Kalau ada di bagian yang dibilang asal jadi, itu ditunjuknya agar dapat dijelaskan secara teknis oleh konsultan pengawas dan semuanya clear, ungkap Semaraduran. Semaraduran juga merasa kecewa terkait beberapa berita yang sebelumnya ditulis oleh wartawan Agustinus Lamahoda tanpa klarifikasi dari pihak kontraktor. Saat itu saya bertanya ke dia, "Ama, ini kan seorang wartawan, harusnya beberapa berita sebelumnya itu harus diklarifikasi atau diberi hak jawab. Tapi ini tidak terjadi dan ini memang sangat merugikan kami," tuturnya. Ia juga menjelaskan terkait sumber pembelian kayu. Kayu semua ini untuk plafon saya beli di Lambunga. Jadi nama Dosi Gayak yang sebelumnya ditulis wartawan Agustinus Lamahoda itu tidak benar. Dosi Gayak itu bukan pemilik kayu, tetapi beliau pemilik bengkel yang jasanya dipakai untuk merakit kuda-kuda. Jadi berita itu juga harus diklarifikasi karena menyudutkan Dosi Gayak. Itu yang saya sampaikan ke dia di lokasi terangnya Semaraduran. Saat itu saya ajak dia memang sedikit memaksa dengan maksud agar bisa dibicarakan baik-baik. Seketika itu ada tukang yang memang sedikit marah dan datang dengan spontan tanya dia dengan suara tinggi, dan kepala tukang datang. Saya jelaskan kalau ini wartawan yang kemarin menulis berita itu, dan kepala tukang seperti menghalaunya dengan punggung tangan. Jadi tidak ada pengeroyokan. Hari ini informasi yang berkembang bahwa saya mencekik dia. Wah, saya tidak cekik dia. Saya sangat paham tentang tugas seorang jurnalis, dan saya malahan senang jika pekerjaan saya dikritik sehingga bisa diperbaiki, asalkan itu dilakukan dengan mendengarkan klarifikasi teknis dari kami, tuturnya. Saya setelah itu mengajak dia ke depan dan menjelaskan semuanya terkait proyek ini. Saya minta kontraktor agar nanti kami saling berkomunikasi, dan kemarin hingga siang dan sore ini
sudah beredar informasi bahwa ada penganiayaan wartawan di sini, tetapi saya pastikan ini tidak terjadi. Kalau tindakan spontanitas teman-teman dibutuhkan karena mereka kerja dengan berita sebelumnya tanpa klarifikasi itu, saya berharap persoalan ini diselesaikan secara kekeluargaan karena kita orang Lamoholot, ungkapnya. Sebelum pemimpin redaksi Teras NTT.com kontraktor Thomas Duran menyayangkan sikap brutal kontraktor dan pekerjaan terhadap wartawan dan tetap mendukung proses hukum. Sebagai pemimpin, saya mendorong kasus ini untuk diproses secara perundangan yang berlaku dan secara lembaga tidak akan tinggal diam, terus mendukung proses agar tidak terjadi hal yang sama terhadap para wartawan lainnya di kemudian hari, ujarnya. Diketahui sesuai data yang diperoleh, proyek senilainya 1,7 M dengan nomor kontak Dinkes 04-RTP-Lambunga-PPK-6-2020 dengan pembiayaan bersumber dari alokasi khusus atau DAK tersebut dikerjakan CV Fish dan pengawasan oleh Rivaldo Jaya konsultan Bata. Demikian klarifikasi dari Semara Duran ya. Semoga masalah ini cepat selesai. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.